Bab 741. Sekolah Film dan Televisi Nanjiang, kata Zheng Ke bersemangat. Qiao Ruxue ini bukan hanya teman sekelas Guo Yihang, tetapi dia juga berasal dari kota Kaohai. Maksudnya, Li Qian merasa terkejut. Guo Yihang mungkin melakukan ini untuk Qiao Ruxue. Lalu, Zhang Yong, apa yang terjadi pada Qiao Ruxue setelahnya? Dia pergi, kata Lao Zhang. Saya tidak begitu mengenalnya. Kami tidak banyak bicara. Saya menemukannya. Dia melompat dan jatuh dari gedung. Zheng Ke menunjuk sebuah artikel berita di layar dan membacanya dengan lantang. Selama festival musim semi 2014, Qiao Ruxue dirawat di rumah sakit setelah jatuh dari gedung. Saat itu sama seperti saat dia baru saja dikeluarkan dari kru. Kata Li Qian. Ya Tuhan, apakah dia sudah mati? Tanya Wu Xiumin. Entahlah, tapi aku belum menemukan surat keterangan kematian resmi. Oke, ini catatan medisnya. Setelah Zheng Ke mencari lagi, dia berkata, catatan rumah sakit menunjukkan bahwa dia dirawat di rumah sakit kurang dari sebulan sebelum dipulangkan. Jadi, kondisinya tidak terlalu serius, kan? Coba aku lihat. Wu Xiumin sepertinya melihat sesuatu, jadi dia meraih mouse Zheng Ke dan mengklik beberapa bagian catatan rumah sakit. Tak lama kemudian, dia berteriak kepada yang lain, lihat. Qiao Ruxue punya alergi kulit. Catatan dokter secara khusus menyebutkan, cefalosporin. Artinya, Qiao Ruxue mungkin alergi terhadap cefalosporin. Mendengar ini, yang lain pun merinding. Zheng Ke terkejut. Jadi, pembunuhnya meninggalkan formula molekul cefuroxime di leher Qin Hao. Apakah itu berarti Qin Hao mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk pada Qiao Ruxue melalui penggunaan cefuroxime? Karena Qiao Ruxue tidak bisa memainkan peran utama dalam Crazy Delivery Woman, karena jerawatnya, mungkin itu sebenarnya reaksi alerginya. Yang mungkin disebabkan oleh kesengajaan. Kata Li Qian. Ya, Wu Xiumin setuju. Qin Hao mungkin telah memasukkan bubuk cefuroxime ke dalam produk rias wajah Qiao Ruxue, yang menyebabkan wajahnya menjadi bengkak dan merah, jadi dia harus berhenti syuting film. Itulah sebabnya kru harus memilih aktris baru. Zhang Yong menelan ludah karena terkejut, lalu berkata dengan sedih, jika ini benar, tidak heran Qiao Ruxue begitu marah. Zhang Yang, kamu sudah lama berkecimpung di industri hiburan, tidakkah kamu tahu apa yang telah terjadi? Ini jelas bukan hanya tentang perubahan peran. Mata Li Qian penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ia lalu menggelengkan kepala dan berkata, pikirkan saja 255. Kalau 255 mewakili 2,55 juta dana sponsor, tanyakan pada diri sendiri bagaimana sponsor itu bisa muncul. Bagaimana bisa seorang sutradara yang biasa-biasa saja dan naskah yang buruk bisa mendapatkan begitu banyak dana pendukung? Zheng Ke akhirnya mengerti apa yang dikatakannya dan berkata, 255 tertulis di screensaver ponsel Qianjin. Kamu pikir Qianjin menggunakan Qiao Ruxue untuk mendapatkan sponsor sebesar 2,55 juta? Ya ampun. Sebenarnya, hal semacam ini sangat umum, kata Li Qian dingin. Jika Qiao Ruxue bisa membantu mendapatkan sponsor dengan tidur dengan sponsor, itu bisa menjadi tugas yang mudah. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Zheng Ke mengepalkan tangannya karena marah. Li Qian mengabaikannya dan melanjutkan, yang penting, jika Qiao Ruxue benar-benar menukar tubuhnya dengan sponsor, dia seharusnya tidak diusir seperti itu. Itu adalah hal yang paling kejam. Jika itu terjadi padaku, aku akan menikamnya sampai mati. Zheng Ke menghela nafas. Mengapa Qiao Ruxue tidak mengambil tindakan hukum untuk mencari keadilan? Oh, kamu sangat naif. Li Qian tertawa. Apakah ada kontrak hukum untuk hal yang kotor seperti itu? Apa yang bisa kamu katakan kepada pengadilan? Apakah kamu benar-benar akan mengakui di depan umum bahwa kamu tidur dengan orang lain demi uang? Ini, Zheng Ke cemberut karena marah, menyadari bahwa dia ada benarnya. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih kejam. Li Qian menunjuk ke komputer dan berkata, pembunuhnya membocorkan video juru kamera. Jadi, apa yang ingin dia katakan kepada kita? Apa? Semua orang terkejut, dan mereka semua terkesiap serempak. Sutradara itu dekat dengan juru kamera.
Mereka mungkin terlibat dalam konspirasi bersama. Zhang Chenggong mungkin telah mengambil foto atau video tidak senonoh Qiao Ruxue sejak lama untuk mengancamnya. Dalam kasus ini, selain diam saja, apa lagi yang bisa dia lakukan? Itu sungguh tidak manusiawi. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Mereka adalah geng kriminal yang mengerikan. Zheng Ke ingin mengatakan, mereka semua pantas mati. Tetapi tidak pantas bagi seorang polisi untuk mengatakan hal seperti itu. Zhang Yong menghela nafas, namun tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, Wu Xiumin bertanya, jadi, Guo Yihang membunuh orang-orang ini untuk membalas dendam atas Qiao Ruxue. Apakah Guo Yihang adalah pacar Qiao Ruxue, atau apakah mereka pernah menjalin hubungan di masa lalu? Ini bukan sesuatu yang bisa kita temukan secara daring. Jadi kita harus mencari teman sekelas atau teman-temannya. Gumam Zheng Ke. Jelas, dia masih kesal. Tetapi, kalian tidak boleh lupa, Zhao Yu tiba-tiba mengingatkan yang lain, semua ini hanya tebakan kita, karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan ini. Mungkin juga si pembunuh sengaja menyesatkan kita. Ya, mungkin begitu. Zheng Ke menenangkan diri dan berkata, juga, kita belum menemukan bagaimana korban lainnya terhubung dengan Qiao Ruxue. Misalnya, apakah Ibu, Kang Leming ada hubungannya dengan Qiao Ruxue? Zhang Yong yang terdiam beberapa saat tiba-tiba berkata, aku pernah mendengar Kang Leming mengatakan bahwa dialah yang memperkenalkan Qiao Ruxue pada Qian Jin. Li Qian bertepuk tangan dan berkata, karma. Sepertinya Guo Yihang sudah membuat rencana matang sebelum dia datang ke pulau ini. Aku tidak pernah menyangka orang yang tampaknya tidak bersalah seperti itu bisa. Dan aktor Xie Hao dan penulis skenario Kai Jinda. Apa hubungan antara keduanya dan Qiao Ruxue? Tanya Zheng Ke. Xie Hao sering menindas aktris baru, jadi mungkin Qiao Ruxue juga ditindas. Tebak Li Qian. Wu Xiumin juga punya tebakan. Bagaimana dengan penulis naskah? Penulis juga sering menambahkan adegan. Mungkinkah dia menambahkan adegan untuk aktris lain untuk menekan atau menghukum Qiao Ruxue? Seharusnya tidak sulit untuk mencari tahu. Tunggu sebentar. Zheng Ke mengetik di keyboard dan segera menemukan jawabannya. Itu, Dragon Palace, dari tahun 2010. Itu adalah produksi berbiaya besar, tetapi akhirnya gagal total. Xie Hao dan Qiao Ruxue sama-sama membintangi film ini, dan penulis naskahnya adalah Kai Jinda. Sejak kegagalan itu, karir Kai Jinda tidak dapat pulih. Apakah Xie Hao dan Qiao Ruxue memiliki adegan cinta dalam film itu? Tanya Li Qian. Aku yakin Xie Hao memanfaatkan Qiao Ruxue selama syuting. Kita hanya bisa menonton filmnya untuk mengetahuinya. Kata Zheng Ke. Sudah jelas. Selanjutnya, giliran Kapten Dou untuk menangkap Guo Yihang. Kata Li Qian. Yang lain sedang mendiskusikan pendapat mereka. Namun, Zhao Yu masih merasa bahwa masih banyak misteri yang perlu dipecahkan sampai dia bisa bersantai. Dia ingat bahwa, di buku catatan kuning Kapten Jin, tertulis bahwa kebenaran seringkali hambar. Dengan kata lain, motif kejahatan, pada kenyataannya, seringkali sederhana, dan tidak semenarik yang ada di film-film. Dengan demikian, kasus ini mungkin hanya upaya Guo Yihang untuk membalas dendam kepada Qiao Ruxue karena keinginannya sendiri. Oleh karena itu, kasus ini mungkin sangat sederhana dan jelas. Namun, karena Zhao Yu adalah pemimpin kelompok investigasi khusus, ia harus berpikir lebih dari yang lain. Secara khusus, ia perlu melihat gambaran besarnya. Jadi, dia memeriksa kembali kasus itu dari sudut pandang lain. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari masalah yang krusial. Dia mulai berpikir, jika Guo Yihang benar-benar ingin membalas dendam pada Qiao Ruxue, lalu mengapa begitu kebetulan bahwa semua musuhnya berkumpul di pulau ini pada saat yang sama? Apakah itu murni kebetulan atau ada rahasia tersembunyi lain di baliknya? Bab 742. Apa, Nanjiang, Tuan? Apakah Anda bercanda? Rantau berbicara di telepon dengan enggan. Saya sudah menyetir setengah jalan ke sana. Sekarang Anda ingin saya kembali ke Nanjiang. Zhao Yu berkata, jika kamu sudah menyetir setengah jalan, berarti kamu sudah dekat dengan Nanjiang, kan?
Aku ingin kamu pergi ke sekolah film dan televisi Nanjiang untuk menyelidiki latar belakang Guo Yihang dan Qiao Ruxue. Bukankah Zheng Ke sudah mengirimkan informasinya kepadamu? Setelah kamu pergi ke provinsi Nanjiang, selanjutnya pergilah ke kota Kaohai, karena itu adalah kampung halaman Guo Yihang dan Qiao Ruxue. Tapi Tuan, meskipun Rantau tidak berani menentang, dia harus menyebutkan satu hal penting, saya tidak melakukan semua ini sendirian. Saya punya anjing di sini. Saya tidak bisa membawa anjing untuk menyelidiki kasus, bukan? Seolah Taikun dapat memahami perkataannya, gonggongan anjing itu terdengar melalui saluran telepon. Bukankah lebih keren membawa anjing? Tanya Zhao Yu. Kamu bisa melakukannya. Lagi pula, tugas ini harus diselesaikan, dan anjingku juga harus dirawat dengan baik. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui. Setelah itu, Zhao Yu menutup telepon. Zheng Ke dan Wu Xiumin yang berada di sampingnya pun tak kuasa menahan tawa. Zheng Ke lalu berkata, aku bisa membayangkan wajah kesal Rantau saat ini. Hahaha. Zheng Ke kemudian bertanya, pemimpin, kami telah memberitahu kepolisian Kuliang tentang masalah Guo Yihang dan Qiao Ruxue. Mereka akan segera mengirim beberapa orang untuk mencari tahu apa yang Anda minta. Jadi, mengapa Anda perlu Rantau ke sana lagi? Wu Xiumin membalas dengan cepat, dia anggota mobile kami. Dia harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, saat dia kembali dengan anjingnya, dia akan terus-terusan mengeluh kepada kami. Zhao Yu setuju. Mengapa kamu selalu pandai mengatakan kebenaran secara terus terang? Mendengar dia menggodanya, Wu Xiumin tidak bisa menahan tawa lagi. Meskipun Zhao Yu telah mengatakan bahwa memang begitu, itu bukanlah rencananya. Dia tetap percaya bahwa hubungan antara Guo Yihang dan Qiao Ruxue tidak sesederhana itu, dan itulah sebabnya dia ingin Rantau datang ke sana, sehingga dia dapat memastikan fakta itu kepada Zhao Yu. Saat itu, fajar menyingsing. Setelah matahari terbit, suhu udara juga meningkat tajam, membuat mereka semua merasa hangat setelah malam yang sibuk dan dingin. Papan tulis yang digunakan Zhao Yu untuk menganalisis kasus telah disiapkan, dan Zhao Yu telah menempelkan kertas putihnya yang berisi informasi kasus di sana. Karena banyaknya korban yang meninggal dalam kasus ini, informasinya tampak berantakan dan agak berantakan. Bahkan dua papan tulis tidak dapat menampung semuanya. Saat Zhao Yu membaca ulang petunjuk-petunjuk itu, keraguannya bertambah. Ia yakin bahwa Guo Yihang hanyalah pendatang baru. Jika ia ingin memasukkan musuh-musuh Qiao Ruxue ke dalam satu kelompok, itu jelas tidak akan semudah itu. Jadi, entah Guo Yihang punya kaki tangan, atau kebenarannya tidak sesederhana yang mereka kira sebelumnya. Zhao Yu merenungkan hal ini sejenak, lalu memutuskan bahwa dia perlu bertemu seseorang secara langsung. Keesokan paginya, Kepala Biro Kuliang, Wang Chenggang, membawakan sarapan mewah untuk semua orang. Namun, Zhao Yu tidak berminat untuk sarapan, tetapi langsung pergi ke ruang tamu kapal komando dan bertemu dengan Presiden dan petinggi eksekutif Champion Pictures. Presiden Champion Pictures adalah Gao Peng. Ketika mengetahui bahwa Zhao Yu adalah pemimpin tim investigasi khusus dari divisi kriminal tertinggi, Gao Peng menjadi sangat gugup dan mulai berkeringat. Gao Peng berusia 53 tahun dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Ia tampak berani, dan tubuhnya yang besar membuatnya tampak seperti bos pada umumnya. Pimpinan Zhao. Gao Peng bergegas ke Zhao Yu dan berkata, tolong tangkap pembunuhnya. Para anggota kru yang terbunuh ini adalah pilar perusahaan kita. Zhao Yu mengabaikan perkataannya dan langsung ke pokok permasalahan, bertanya, katakan padaku, bagaimana kru berkumpul? Mendengar pertanyaan Zhao Yu yang tiba-tiba, keringat di wajah Gao Peng mulai mengalir deras seperti hujan. Pada saat yang sama, semua orang di ruangan itu saling memandang dengan bingung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak menyangka Zhao Yu akan begitu lugas, bahkan tanpa mengucapkan basa-basi atau kata-kata pembuka. Gao Peng menoleh ke arah para eksekutif lainnya, menggaruk kepalanya, lalu berkata, perusahaan kita pasti sudah membentuk tim. Ya, seseorang setuju. Pertama, kami menyiapkan proyek. Kemudian, kami memilih aktor dan anggota staf lainnya. Kami melakukan ini semua sesuai dengan prosedur perusahaan. Oh ya, aku ingat.
Gao Peng menepuk dahinya pelan, lalu berkata, Kai Jinda, penulis naskah, yang memilih kandidat. Zhao Yu terkejut mendengar nama Kai Jinda. Begitu mendengarnya, sesuatu terlintas di benaknya. Sutradara Qian Jin, juru kamera Zhang Chenggong, dan aktor utama Xie Hao, kata Gao Peng sambil menghitung dengan jarinya. Orang-orang ini semua direkomendasikan kepada kami oleh Kai Jinda. Mereka semua cukup dekat satu sama lain. Ya, orang lain yang hadir juga menyampaikan pikiran yang sama. Qin Hao, Kang Leming, Su Yu, dan Zhang Yong. Orang-orang ini juga telah bekerja dengan sutradara untuk waktu yang lama. Pimpinan Zhao, saya punya daftar lengkap kru di sini, kata Gao Peng. Kru, Laitos, berjumlah 37 orang, tetapi karena syuting akan segera selesai, sebagian besar dari mereka sudah meninggalkan pulau. Hanya beberapa anggota kunci yang tinggal untuk menyelesaikan syuting. Oh ya, dan Li Qian. Gao Peng menambahkan, setelah menyiapkan proyek, Kai Jinda meminta kami untuk memilih aktris yang bertubuh bagus, dewasa, dan menawan untuk peran utama, jadi kami memilih Li Qian. Ia kemudian berkata, seperti yang kalian tahu, ini adalah produksi dengan anggaran rendah. Karena itu, kami hanya memiliki sekitar 1 juta dana belanja. Jadi, kami tidak bisa terlalu pilih-pilih, dan setelah menyaksikan audisi Li Qian, Kai Jinda setuju untuk menjadikannya aktris. Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa penulis naskah ini bisa ikut menentukan pemeran? Bukankah biasanya itu tergantung pada sutradara atau produser? Gao Peng menyeka keringatnya sambil menjawab, iya. Senioritas itu penting dalam industri ini. Bagi perusahaan kecil seperti kita, Kai Jinda punya wewenang mutlak. Lagi pula, dia dulunya penulis naskah terkenal. Ia kemudian menambahkan, meskipun saya adalah kepala produser, saya sebenarnya harus meminta nasihatnya tentang segala hal. Berbicara tentang ini, Gao Peng mendesah tak berdaya dan hampir mengeluarkan suara merengek. Aku masih tidak percaya hal mengerikan seperti itu terjadi. Petugas, apakah Anda sudah menemukan siapa pembunuhnya? Zhao Yu tidak menjawab pertanyaannya, karena ia sudah tenggelam dalam pikirannya tentang urusan Kai Jinda. Mungkinkah Kai Jinda adalah kaki tangan Guo Yihang? Dia membantu Guo Yihang, tapi dibunuh oleh Guo Yihang. Jika demikian, bagaimana kita bisa menjelaskan tanda plus yang tertulis di perut Kai Jinda? Tiba-tiba, Zhao Yu teringat akan hal penting lainnya, jadi dia buru-buru bertanya, bagaimana Guo Yihang bisa ditugaskan ke kru? Guo Yihang. Gao Peng berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan bertanya, siapa Guo Yihang? Apa? Dia adalah aktor pendukung. Sambil memperkenalkannya, Zhao Yu menunjukkan foto Guo Yihang kepadanya. Jangan bilang dia muncul begitu saja tanpa alasan. Oh, tanpa diduga, seorang manajer tiba-tiba mengangguk dan bertanya, bukankah ini aktor muda terakhir yang kita pilih? Perannya sebenarnya cukup kecil. Lagi pula, mereka seharusnya sudah menyelesaikan syuting perannya sejak lama. Mengapa dia tetap tinggal di pulau itu? Guo Yihang. Oh, aku ingat. Gao Peng mengangguk dan berkata, ketika kami bersiap untuk syuting, sutradara Qian Jin mengatakan kepadaku bahwa pemuda itu tampil dengan baik dan penampilan serta temperamennya sesuai dengan yang ia cari. Jadi, ia memasukkannya ke dalam daftar pemain. Apa? Direktur Qian Jin. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendecakkan bibirnya. Jadi Guo Yihang tidak melakukan ini sendirian. Bab 743. Di kantor, ketika Zhao Yu menceritakan kembali percakapannya dengan para eksekutif perusahaan film, Li Qian adalah orang pertama yang menjawabnya. Guo Yihang memberi Qian Jin 20.000 yuan untuk mendapatkan peran itu. Qian Jin lah yang membuatnya masuk dalam jajaran pemeran. Dia kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, Qian Jin akhir-akhir ini sedang berhemat. Rupanya, dia berinvestasi dalam sebuah bisnis dan akhirnya kehilangan semua uangnya dan menumpuk banyak utang. Li Qian menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, jadi, Guo Yihang hanya perlu membayar 20.000 yuan untuk memasukkannya ke dalam daftar pemain. Untuk film seperti ini, perannya bisa dimainkan oleh siapa saja, bahkan juru masak kita Zhang Yong. Jadi, mengapa Qian Jin harus merekrut orang baru lagi?
Dia pasti mendapat beberapa keuntungan darinya. Lagi pula, Guo Yihang terlalu muda untuk memainkan peran ini. Setelah selesai mendengarkan apa yang baru saja dikatakannya, Zhao Yu bergumam, maksudnya, Guo Yihang pasti telah menyuap Qian Jin agar bisa masuk ke dalam kru. Dia sekarang berpikir bahwa ramalannya sebelumnya mungkin salah. Jika penulis naskah Kai Jinda dan aktor Guo Yihang adalah kaki tangan, maka Guo Yihang tidak punya alasan untuk memberi Kai Jinda uang. Tampaknya Kai Jinda telah menyatukan orang-orang ini dalam kru untuk alasan lain sama sekali. Pemimpin, apakah Anda bertanya tentang Qiao Ruxue? Zeng tiba-tiba menyela pikiran Zhao Yu. Sebenarnya aku hanya ingin membicarakan hal itu, kata Zhao Yu. Saat aku menyebut Qiao Ruxue, ekspresi Gao Peng jadi aneh. Jadi, menurutku pasti ada yang mencurigakan tentangnya. Zeng kau selidiki Gao Peng dan Champion Pictures untuk mengetahui bagaimana mereka berhubungan dengan Qiao Ruxue. Baiklah, Zeng mengangguk. Xiumin, Zhao Yu kemudian berbalik untuk berbicara kepada Wu Xiumin lagi. Kamu pergi delegasikan tugas kepada kepolisian Kuliang. Hari ini, kita harus mencari tahu semua koneksi dan hubungan mereka satu sama lain. Kemudian, Zhao Yu memberikan tugas-tugas khusus. Pertama, kirim seseorang untuk menyelidiki investor, Crazy Delivery Woman. Secara khusus, lihat apakah sutradara Qian Jin memaksa Qiao Ruxue untuk tidur dengan salah satu investor. Kedua, kirim seseorang untuk menggeledah rumah Zhang Chenggong dan studionya untuk melihat apakah ada video Qiao Ruxue. Dia menarik napas, lalu melanjutkan pemberian tugas. Ketiga, kirim seseorang untuk menyelidiki Qin Hao, penata rias, dan lihat apakah pendapat kita tentang Cefu Roxime benar. Keempat, bicaralah dengan kru asli, Dragon Palace, dan selidiki hubungan Xie Hao dengan para aktris dalam pemeran, terutama Qiao Ruxue. Dia kemudian mengakhiri dengan satu tugas terakhir. Kelima, lakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penulis naskah Kai Jinda. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang sejarah masa lalunya dengan Qiao Ruxue dan Guo Yihang. Oke, Wu Xiumin menuliskan setiap tugas di buku catatannya. Namun, tampaknya, Zhao Yu belum selesai memberikan tugas. Keenam, aku ingin kau pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan Kang Leming. Faktanya, dialah yang selamat. Jadi, dia pasti tahu lebih banyak daripada yang lain. Tanyakan padanya tentang Guo Yihang dan Qiao Ruxue untuk melihat reaksinya. Jangan khawatir, Ketua, aku ahli dalam hal semacam ini. Wu Xiumin berjanji padanya, jika ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya, aku akan segera mengetahuinya. Akhirnya, meskipun petugas properti Suyu tampaknya tidak ada hubungannya dengan kasus ini, kita tidak boleh mengabaikan satu petunjuk pun. Zhao Yu menambahkan, mungkin saja pembunuhnya meninggalkan petunjuk tentangnya, tetapi petunjuk itu terbakar. Jadi, kita perlu mengirim seseorang untuk memverifikasi apakah dia benar-benar berhubungan dengan Qiao Ruxue. Baiklah, jawab Wu Xiumin, Li Qian dan Zhang Yong. Zhao Yu kemudian berbalik untuk berbicara kepada kedua korban yang selamat, kalian harus mengikutiku ke pulau itu lagi. Aku ingin menyelidiki kembali tempat kejadian perkara. Setelah itu, kalian harus memberitahuku lebih banyak tentang para pemerannya. Baiklah, Li Qian mengangguk. Namun, juru masak Zhang Yong gemetar dan tampak enggan. Bagaimanapun, pulau itu adalah mimpi buruk yang tidak ingin ia kunjungi lagi. Zhao Yu mengabaikan reaksinya, sambil buru-buru mengambil sebatang adonan goreng sebelum membawa mereka ke pulau itu. Tadi malam, Zhao Yu lalai menyelidiki banyak hal di TKP secara menyeluruh karena hari sudah gelap. Jadi, ia memutuskan untuk memeriksanya lagi hari ini untuk melihat apakah ada penemuan baru. Namun, berita mengejutkan ini sudah menyebar. Saat ini, di laut sekitar Pulau Yongjin, ada banyak speedboat dan kapal yang disewa oleh pers. Mereka jelas berusaha mencari tahu lebih banyak detail tentang situasi tersebut. Untungnya, kantor Provinsi Tongjiang telah mengirim pasukan polisi laut pagi-pagi sekali untuk mendukung Zhao Yu dan timnya. Mereka telah memblokir pulau itu, sehingga tidak ada kapal dan perahu lain yang diizinkan datang ke pulau itu. Setelah tiba di pulau itu, Zhao Yu tidak terburu-buru ke tempat kejadian perkara,
tetapi menelepon Gao Fakai terlebih dahulu untuk menanyakan apakah ia punya informasi terbaru. Ia juga ingin bertanya kepada Gao Fakai apakah urutan kematian sudah ditentukan. Semenjak menangani kasus ini, Zhao Yu selalu merasa bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan matang, yang memiliki kemiripan aneh dengan alur cerita, Endentere Werenone. Ia merasa ada yang tidak beres dengan semua ini, tetapi ia belum dapat menjelaskannya secara spesifik. Ia berharap bahwa penemuan urutan kematian dapat memberinya inspirasi. Akan tetapi, Gao Fakai memberitahu Zhao Yu bahwa, karena cara para korban dibunuh berbeda-beda, ia tidak dapat menghitung secara akurat waktu kematian setiap korban. Sebaliknya, ia hanya dapat mempersempit setiap kematian ke dalam rentang waktu tertentu. Terlebih lagi, karena para janda yang menjadi korban pembunuhan itu relatif berdekatan satu sama lain, hampir mustahil untuk menentukan urutan kematian mereka. Zhao Yu kecewa mendengar hasil ini. Namun, hal ini kemudian mengingatkannya bahwa alasan mengapa si pembunuh menggunakan metode pembunuhan yang berbeda kemungkinan besar akan menyesatkan polisi saat mereka mencoba mencari tahu urutan kematian. Hal ini membuat Zhao Yu bertanya-tanya. Kenapa dia melakukan hal itu? Apakah urutan kematian benar-benar penting? Zhao Yu juga punya firasat bahwa si pembunuh mungkin tahu seluk-beluk kepolisian dalam menangani kasus. Kalau begitu, dia mungkin membunuh orang-orang dengan cara yang berbeda untuk menambah kesulitan dalam memecahkan kasus. Memikirkan kemungkinan ini menyebabkan Zhao Yu kembali ke pertanyaan sebelumnya. Jika pembunuhnya adalah Guo Yihang, bagaimana mungkin dia membiarkan Kang Leming selamat? Pemimpin Zhao. Saat Zhao Yu merenungkan hal ini, sebuah speedboat berhenti di dermaga Pulau Yongjin. Kapten Dou bergegas ke dermaga dan menyapa Zhao Yu, "Pemimpin Zhao, aku kembali." Setelah itu, dia menarik napas, lalu berkata kepada Zhao Yu, "Tadi malam, kami memeriksa semua kamera yang ada di dekat pantai, tetapi tidak ada satupun yang menangkap Guo Yihang. Dia seperti menghilang begitu saja." Saat mendengar laporan Kapten Dou, Zhao Yu berpikir, Guo Yihang hilang. Apakah benar dia yang mengemudikan speedboat itu? Pada saat itulah Kapten Dou melihat Li Qian dan Zhang Yong. Dia menatap mereka, lalu bertanya kepada Zhao Yu dengan ragu, dan mereka adalah, "Kapten Dou, Anda datang di waktu yang tepat," kata Zhao Yu sebelum berbalik untuk memperkenalkan mereka berdua. "Saya meminta mereka berdua untuk membantu saya hari ini. Sekarang, saya akan meninjau lokasi kejadian lagi." Bab 744. Kamu bilang Su Yu dibakar di tempat ini. Apa kalian berdua yakin? Zhao Yu menunjuk ke garis putih di dermaga sambil bertanya pada Li Qian dan Zhang Yong. Mereka berdua mengangguk. Kemudian, Li Qian berkata, "Kemarin, kami berdua sangat ketakutan. Pertama, kami melihat Qian Jin digantung. Kemudian, kami melihat kepala Xie Hao. Kepalanya dipenggal. Kami begitu ketakutan hingga pikiran kami menjadi kosong sama sekali. Yang ingin kami lakukan hanyalah meninggalkan pulau itu secepatnya. Jadi, kami berlari ke sini. Kemudian kami melihat tubuh Su Yu yang terbakar." Zhao Yu menggigit sisa adonan gorengnya, lalu menyeka mulutnya dengan serbet, lalu bertanya, "Mengapa kamu begitu yakin bahwa orang yang terbakar itu pasti Su Yu?" Tepat saat Zhao Yu mengajukan pertanyaan, Li Qian mengangguk dengan penuh keyakinan, tetapi Zhang Yong hanya menggelengkan kepala dan mengangkat bahu. "Aku mengenali pakaian Su Yu, dan mayatnya tampak persis seperti sosoknya," kata Li Qian dengan percaya diri. "Saya terlalu takut untuk melihatnya dengan saksama." Zhang Yong mengaku. "Pimpinan Zhao, apakah menurutmu bukan Su Yu yang dibakar sampai mati?" Kapten Dou menggaruk kepalanya. "Apakah kamu tidak punya ahli patologi forensik profesional?" Zhao Yu memasukkan sedotan ke dalam susu kedelainya dan menyesapnya dalam-dalam. Susu kedelainya sudah sedikit hangat, tetapi Zhao Yu tetap meminumnya dengan haus. Pada saat ini, Zhao Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, setelah berpikir selama beberapa menit, dia tiba-tiba menunjuk seorang polisi muda di bawah komando Kapten Dou dan berkata, "Kamu, berbaringlah di tanah. Biarkan aku melihatnya." Apa? Yang lain tidak bisa mengerti apa yang sedang direncanakan Zhao Yu. Zhao Yu menunjukkan foto tempat kejadian perkara kepada polisi muda itu,
lalu berkata, silakan, ambil posisi yang sama seperti Suyu. Seperti di foto. Baiklah. Dikelilingi oleh yang lain, polisi muda itu tergeletak di dalam garis-garis putih di tanah, jelas-jelas kebingungan. Zhao Yu mendecakkan bibirnya, mengangguk, lalu menjentikkan jarinya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan lurus menuju pusat pulau. Kapten Dou menggaruk kepalanya dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Li Qian dan Zhang Yong mengikuti Zhao Yu dengan cepat, begitu pula polisi lainnya. Polisi muda itu, yang masih tergeletak di tanah, merasa malu. Jadi, dia segera bangkit, membersihkan diri, dan berlari mengikuti Zhao Yu juga. Zhao Yu berjalan di depan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan saat kelompok itu mengikutinya di belakangnya dengan bingung, semuanya tampak sangat lucu. Tak lama kemudian, Zhao Yu tiba di tenda. Dia melihat sekeliling dan tidak terlalu memperhatikan satu pun barang di tempat kejadian, tetapi dia tampak sangat serius. Yang lain sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Ketika Zhao Yu datang ke tenda tempat aktor Xie Hao meninggal, dia meminta polisi muda lainnya untuk datang. Polisi muda itu baru saja mulai melangkah maju, ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu membuat gerakan pisau dengan tangan kanannya sambil mengarahkannya ke leher polisi itu. Polisi muda itu sangat kooperatif, dan saat Zhao Yu melambaikan tangannya, polisi itu langsung jatuh. Tidak, Zhao Yu, yang jelas-jelas frustrasi, menunjukkan foto tempat kejadian kematian kepada polisi muda itu dan menjelaskan, pisau itu memotong arteri kiri di tenggorokan. Anda tidak akan mati secepat itu. Anda harus menutupi luka tusuk itu dengan tangan Anda terlebih dahulu dan berjuang sebentar. Hah, polisi itu tampak bingung sejenak, tetapi kemudian mulai bertindak sesuai dengan instruksi Zhao Yu. Sini, kemarilah sedikit. Tendang kursinya. Zhao Yu memberi instruksi pada polisi muda itu seperti seorang sutradara film. Di sana, pukul kantong tidur di sana. Sekarang, jatuhlah ke tanah. Merangkak. Dan, sekarang, kau mati. Setelah mendengar kata, mati, polisi itu tergeletak di tanah dan tidak bergerak lagi. Pada saat ini, Kapten Dou mengerutkan kening dan bertanya, Pimpinan Zhao, bukankah almarhum minum obat bius sebelum meninggal? Jika demikian, mengapa dia berjuang keras saat lehernya dipotong? Set, Zhao Yu mendesis padanya secara misterius. Dia kemudian berdiri di sana sambil berpikir cukup lama. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu menuntun yang lain ke pohon, yang masih ada talinya. Begitu mereka melihat tali yang tergantung, semua polisi mundur. Mereka jelas agak khawatir tentang bagaimana Zhao Yu akan memerankan kembali adegan ini. Dia tidak akan benar-benar menggantung orang hidup untuk memecahkan kasus ini, bukan? Untungnya, Zhao Yu tidak benar-benar meminta siapapun untuk gantung diri. Sebaliknya, dia membuat beberapa gerakan di bawah pohon untuk beberapa saat, mencoba mengikat simpul di sekitar batang pohon seolah-olah dia adalah pembunuhnya. Setelah itu, dia melihat ke tempat kejadian perkara lainnya, sambil membuat gerakan tangan yang aneh di setiap tempat kejadian perkara. Dia sesekali bertanya kepada Li Qian dan Zhang Yong untuk beberapa informasi lebih lanjut, tetapi dia tidak banyak bicara secara keseluruhan. Namun, tidak seperti terakhir kali, setelah Zhao Yu keluar dari tenda, dia tidak pergi ke mercusuar, tetapi langsung menuju penahan angin di sepanjang jalan berumput. Setelah pencarian kemarin, polisi pada dasarnya telah menemukan rute pelarian Kang Leming, yang diambilnya setelah dia ditikam oleh si pembunuh. Mereka telah dapat menyusunnya berdasarkan jejak darah yang ditinggalkannya di tanah. Saat menyusuri jalan ini, Zhao Yu tampak aneh. Dia memegang tongkat kayu dan menggerakkannya maju mundur, seperti seorang penggembala. Yang lain tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Sepanjang jalan, Kapten Dou ingin mengatakan sesuatu kepadanya beberapa kali, tetapi akhirnya dia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak bersuara. Akhirnya, ketika Zhao Yu menemukan tempat Kang Leming jatuh, dia berhenti. Dia melihat arlojinya, melihat bahwa 1 jam telah berlalu sejak mereka mulai meninjau kembali pemandangan itu. Pada saat ini, seorang polisi muda yang cerdik menawarkan diri untuk membantu. Pemimpin Zhao, aku akan berperan sebagai korban kali ini.
Setelah itu, ia berbaring di tempat Kang Leming ditikam. Namun, kali ini, Zhao Yu tidak menggunakan tongkatnya untuk meniru gerakan menusuk apapun, karena saat ini ia sedang asyik berpikir. Setelah sekitar 10 detik, ponsel Zhao Yu berdering. Itu adalah Wu Xiumin. Pemimpin, Anda benar. Kang Leming benar-benar tahu banyak tentang Kiao Ruxue, kata Wu Xiumin dengan penuh semangat. Dia kemudian memberikan rincian lengkapnya. Pertama, dia memperkenalkan Kiao Ruxue kepada sutradara Qianjin. Kemudian, Kiao Ruxue bergabung dengan Champion Pictures. Setelah itu, juru kamera Zhang Chenggong memang mengambil video Kiao Ruxue. Namun, kami belum tahu tentang apa video-video itu. Dia menarik napas, lalu melanjutkan, ketiga, wanita pengantar gila, memang ada hubungannya dengan Kiao Ruxue. Meskipun manajemen puncak perusahaan tidak mau banyak bicara tentang ini, pasti ada bisnis kotor yang sedang terjadi. Keempat, meskipun Zhang Meiwei adalah aktris baru, dia memiliki hubungan dengan beberapa tokoh politik papan atas. Jadi, perusahaan tidak berani menolaknya. Wu Xiumin melanjutkan, oleh karena itu, Qianjin kemungkinan besar adalah orang yang menyebabkan reaksi alergi Kiao Ruxue, sehingga Kiao Ruxue harus menyerahkan perannya kepada Zhang Meiwei. Dan, saya memeriksa catatan medis Kiao Ruxue. Ketika dia harus menyerahkan perannya, dia pergi ke dokter dan tinggal di rumah sakit untuk beberapa waktu. Dia menggelengkan kepalanya. Catatan menunjukkan bahwa wajahnya merah, bengkak, dan terdapat ruam di sana. Ini menunjukkan bahwa itu adalah reaksi alergi. Selain itu, karena itu hanya muncul di wajahnya, sangat mungkin itu ada hubungannya dengan riasan yang dikenakannya. Berbicara tentang hal ini, Wu Xiumin menjadi serius. Pemimpin, sepertinya petunjuk yang kita percayai itu benar. Oh, dan ada hal penting lainnya yang belum kuceritakan padamu. Setelah berbicara dengan beberapa teman sekelas lama mereka, Zheng Ke membenarkan bahwa Guo Yihang dan Kiao Ruxue menjalin hubungan saat mereka masih menjadi teman sekelas di sekolah film dan televisi Nanjiang. Oleh karena itu, Guo Yihang seharusnya menjadi pembunuhnya. Tidak mengejutkan, tepat saat suara Wu Xiumin melemah, Zhao Yu tiba-tiba berteriak dengan suara tegas, "Kau salah, Xiumin. Aku sudah memeriksa setiap tempat kejadian perkara lagi, dan sekarang aku sangat yakin akan dua hal. Pertama, ada lebih dari satu pembunuh. Kedua, pembunuhnya sama sekali bukan Guo Yihang." Bab 745. Apa? Setelah mendengar kesimpulan mengejutkan Zhao Yu, Kapten Dou tergagap. Pemimpin Zhao, kau tidak bercanda, kan? Kalau bukan Guo Yihang, siapa lagi? Ya, siapa sebenarnya pembunuhnya? Li Qian bingung. Zhao Yu mencibir, lalu berbalik dan melirik ke arah kelompok lainnya dengan matanya yang tajam. Dia kemudian mengucapkan 3 kata yang mengejutkan semua orang yang hadir. "Aku tidak tahu," katanya datar. Kapten Dou menyeka keringat di dahinya dan bertanya tanpa daya, "Pemimpin Zhao, apa maksudmu dengan itu?" "Aku berkata jujur," Zhao Yu berkata terus terang. "Aku benar-benar tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Tapi aku bisa mengatakan satu hal yang pasti. Pembunuhnya bukan Guo Yihang." Semua orang tampak bingung. Hahaha. Zhao Yu tertawa aneh, seolah menertawakan dirinya sendiri, lalu akhirnya menjawab, "Baru saja, ketika aku menyelidiki kembali TKP, aku fokus pada rute pelarian Kang Leming. Setelah ditikam untuk pertama kalinya, Kang Leming berlari hampir 1 kilometer. Dia lari dari tenda menuju penahan angin." Ia lalu menambahkan, "Kalian semua baru saja melihat betapa sulitnya berjalan di jalan yang baru saja kita lalui. Terlebih lagi, ia berlari di tengah malam. Selain itu, Kang Leming sama sekali tidak bisa berlari cepat. Selain itu, ada banyak jejak rumput liar yang terinjak-injak di sepanjang jalan. Jadi, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa artinya ini? Maksudnya Kang Leming jatuh dan merangkak di atas rumput liar?" Jawab seorang polisi muda dengan penuh semangat. "Ya," Zhao Yu mengangguk setuju. "Pikirkan baik-baik. Kang Leming merangkak di tanah. Jika pembunuhnya ingin membunuhnya, bukankah akan semudah itu? Jadi, mengapa dia menunggu sampai dia merangkak ke hutan?" Polisi itu berpikir sejenak, lalu berkata,
mungkin pembunuhnya hanya ingin mempermainkannya, seperti kucing yang menangkap tikus. Atau, mungkin pembunuhnya ingin menghinanya. Mungkinkah? Bagaimana mungkin pembunuh itu punya waktu untuk bermain-main ketika dia harus membunuh begitu banyak orang pada malam itu? Tanya Zhao Yu. Mungkin pembunuhnya tidak benar-benar ingin membunuhnya. Mungkinkah itu benar? Tanya polisi muda lainnya. Lalu, kenapa dia tidak ingin membunuh Kang Leming? Zhao Yu bertanya lagi. Mungkin. Pembunuh itu berganti pakaian dengan Guo Yihang dan ingin membuat Kang Leming salah mengira bahwa pembunuhnya adalah Guo Yihang. Polisi muda itu menebak. Itu artinya, pembunuh itu ingin menjebak Guo Yihang. Ayolah, kamu sudah terlalu banyak menonton drama TV. Polisi muda pertama jelas tidak setuju dengan hipotesis ini. Menarik, tapi ada satu hal lagi, yang kebetulan juga menjadi poin penting. Zhao Yu mengangkat alisnya, lalu bertanya, siapa yang tahu apa itu? Semua polisi lainnya mengerutkan kening, dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu, bagaimana denganmu? Zhao Yu menoleh untuk berbicara kepada Kapten Dou. Mungkin orang yang mengemudikan speedboat itu bukan Guo Yihang. Jadi, sebaiknya kita periksa kamera dengan saksama sekali lagi. Namun, jika pembunuhnya bukan Guo Yihang, apakah mungkin dia sudah meninggal? Sebaiknya kita cari lagi di pulau itu. Itu belum tentu benar, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Jika Guo Yihang sudah mati, maka pembunuhnya harus memastikan bahwa kita tidak akan menemukan jasad Guo Yihang. Pikirkanlah, pulau ini dikelilingi oleh laut. Jika seseorang mengikat mayatnya ke sebuah batu, lalu melemparkannya ke laut, bagaimana mungkin kita bisa menemukannya? Ya, benar, Kapten Dou setuju. Kedalaman air di sekitar Pulau Yongjin cukup dalam, dan jarak pandangnya tidak bagus. Jadi, pasti tidak mudah menemukan mayat. Bagaimana kalau aku menelepon polisi laut dan menyuruh mereka mengirim beberapa kapal selam? Itu mungkin ide yang bagus, tapi sepertinya kita agak menyimpang. Zhao Yu menggaruk kepalanya dan berkata, kita baru saja mendiskusikan Kang Leming. Ya, benar. Saat Kapten Dou menyadari bahwa dia baru saja membawa mereka ke jalan buntu, dia bertanya, apa lagi yang kamu temukan tentang Kang Leming, pemimpin Zhao? Haha, Zhao Yu tertawa untuk menjaga suasana tetap santai dan meredakan rasa malu Kapten Dou, lalu berkata, saya menemukan hal yang paling penting. Kang Leming seharusnya menjadi korban terakhir. Pembunuhnya pasti sudah berurusan dengan orang lain sebelum akhirnya menikam Kang Leming. Dia menambahkan dengan mata terbelalak, artinya, dilihat dari urutan pembunuhannya, Kang Leming adalah orang terakhir yang diserang. Namun, pembunuhnya tidak ingin membunuh Kang Leming karena dia ingin menggunakan Kang Leming untuk membuktikan bahwa Guo Yihang adalah pembunuhnya. Selain itu, Kang Leming adalah seorang germo. Karena dia tahu banyak, pembunuhnya ingin menggunakannya untuk membuat kita percaya bahwa Guo Yihang adalah pembunuhnya. Mendengar kesimpulan Zhao Yu, yang lainnya tertegun sejenak. Pemimpin Zhao, Kapten Dou tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Anda mengatakan bahwa Kang Leming adalah orang terakhir yang diserang? Karena serangannya memakan waktu paling lama. Zhao Yu menunjuk arlojinya dan berkata, pembunuh itu menghabiskan waktu lebih lama dengan serangan Kang Leming. Jadi, sebelum itu, dia harus memastikan bahwa dia telah berhadapan dengan yang lain terlebih dahulu. Ia lalu menambahkan, lagi pula, dari jejak yang tertinggal di sepanjang rute, pembunuhnya jelas tidak terburu-buru, tetapi berjalan dengan mantap. Begitulah, sampai Kang Leming berlari ke penahan angin, saat pembunuhnya mulai menusuknya lagi, lalu meninggalkan petunjuk padanya. Tapi, Kapten Dou menggelengkan kepalanya. Aku masih belum begitu mengerti. Meskipun pembunuhnya tidak terburu-buru, bagaimana itu bisa membuktikan bahwa pembunuhnya bukan Guo Yihang? Ya, itu tidak masuk akal. Li Qian memiliki pendapat yang sama dengan Kapten Dou. Pembunuhnya bukan Guo Yihang, Zhao Yu berkata dengan tegas. Saat aku sedang menyelidiki TKP tadi, aku membayangkan diriku sebagai Guo Yihang, sekaligus pembunuhnya. Namun, aku menemukan bahwa ada perbedaan yang jelas antara mentalitas mereka. Perbedaan. Kapten Dou mengerutkan kening, masih jelas bingung. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci.
Zhao Yu memberi isyarat, diamlah, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, jika pembunuhnya adalah Guo Yihang, dan dia melakukan ini untuk membalas dendam atas pacarnya Qiao Ruxue, maka pembunuhan yang dia lakukan di pulau itu akan benar-benar bertentangan. Semua orang menatapnya dengan mata terbelalak, menunggu penjelasan lebih lanjut. Agar dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih jelas, Zhao Yu berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ia kemudian berkata, pembunuh biasanya memiliki salah satu dari dua mentalitas. Yang pertama adalah mentalitas balas dendam, di mana pembunuh membunuh tanpa mempedulikan hal lain selain membalas dendam. Bayangkan saja, jika demikian, Guo Yihang akan langsung membunuhnya setelah meracuni yang lain. Kemudian, ia akan melarikan diri atau mengaku. Zhao Yu melanjutkan, mentalitas kedua adalah si pembunuh tidak ingin polisi mengetahui perbuatannya. Jadi, dia akan menghancurkan semua bukti dan bersembunyi dari polisi. Dia menggelengkan kepalanya. Jelas, jika pembunuhnya adalah Guo Yihang, kedua mentalitas ini tidak masuk akal. Pikirkanlah, Guo Yihang adalah anggota kru. Bahkan jika tidak ada petunjuk yang ditemukan, dia akan menjadi tersangka No. 1. Ya, itu benar. Seorang polisi memikirkannya dan mulai menyanjung Zhao Yu dengan pujiannya. Mengapa kita tidak memahami logika sederhana seperti itu? Itulah yang menjadikanmu pemimpin kami. Zhao Yu melanjutkan, cara pembunuhan yang dilakukan si pembunuh berbeda-beda dan cukup rumit. Selain itu, si pembunuh meninggalkan petunjuk yang membingungkan dan sengaja membiarkan Kang Leming hidup. Coba pikirkan, Guo Yihang tidak mungkin melakukan kejahatan yang bertentangan seperti itu. Li Qian buru-buru menambahkan, meskipun pemuda itu jarang bicara, dia adalah orang yang sangat baik. Selama saya mengenalnya, saya tidak melihat ada yang salah dengannya. Seorang polisi muda kemudian berkata, kau benar. Karena dia tahu bahwa polisi akan mencurigainya, meninggalkan petunjuk dan menyelamatkan nyawa Kang Leming jelas tidak perlu. Jadi, wow, apakah Guo Yihang benar-benar dijebak oleh pembunuh yang sebenarnya? Atau, polisi lain ikut memberikan hipotesis yang berbeda. Mungkin orang yang dilihat Kang Leming sebenarnya adalah Guo Yihang, tetapi Guo Yihang dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian, setelah menyelesaikan misinya, Guo Yihang dibunuh oleh pembunuh yang sebenarnya. Jadi, Kapten Dou dengan gugup menarik rambutnya yang tidak rapi dan berkata, kasus ini mungkin memiliki rahasia lain, maksudmu? Tidak sesederhana yang kita duga. Siapa pembunuhnya? Polisi yang cerdik itu tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia bertanya kepada Zhao Yu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada lebih dari satu pembunuh. Bagaimana kamu tahu itu? Itu mudah. Zhao Yu mengulurkan tangannya dan berkata, aku tahu ini karena alat transportasinya. Jika pembunuhnya bukan Guo Yihang, bagaimana dia bisa sampai ke pulau itu? Jika pembunuhnya datang dengan perahu dan membunuh orang, bukankah dia perlu mengemudikan perahunya? Jadi, mengapa speedboat milik kru juga ikut dibawa pergi? Ini pasti berarti. Saat Zhao Yu sedang menganalisis kasus itu dengan penuh semangat, ponselnya tiba-tiba berdering. Kali ini, Zheng Ke yang melapor, Anda meminta saya untuk menyelidiki Gao Peng dan Champion Pictures. Saya punya beberapa informasi penting. Bab 746. Pukul 11.30 malam, Gao Peng, pemilik Champion Pictures, dibawa polisi ke ruang interogasi sementara di kapal komando. Ruang interogasi terletak di kabin. Lampu di sana redup, sehingga sangat cocok untuk interogasi. Begitu memasuki ruang interogasi, orang bisa tahu ada yang aneh dengan Gao Peng. Dia tampak tidak sehat. Dia tampak canggung dan gugup, dan rambutnya tidak rapi. Saat ini, Wu Xiumin belum kembali dari rumah sakit. Jadi, demi kelancaran interogasi, Zhao Yu harus pergi menginterogasi Gao Peng bersama Zheng Ke. Tepat setelah Zhao Yu duduk dan meletakkan berkas kasus di atas meja, Gao Peng menggigil ketakutan. Ia kemudian berkata dengan tergesa-gesa, petugas, saya salah. Saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Li Qian, Li Qian menawari saya beberapa keuntungan, jadi saya menjadikannya aktris utama, Laitos. Zhao Yu menelan ludah. Dia tidak menyangka Gao Peng akan mengatakan hal seperti itu. Manfaat apa? Tanya Zheng Ke. Saat ini,
dia sedang memilah-milah berkas komputer. Baiklah. Gao Peng ragu-ragu. Lupakan saja. Zhao Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Zheng Ke tidak bertanya lagi. Jelas, Zhao Yu tahu apa yang dimaksud Gao Peng. Kalau begitu, oke. Gao Peng menempelkan jarinya yang gemuk di kacamata berbingkai emasnya dan berkata, aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Ketika Crazy Delivery Woman dimulai, tokoh utama yang kami pilih adalah Qiao Ruxue. Dan, untuk mendapatkan sponsor, Qianjin menghubungkan Qiao Ruxue dengan beberapa investor. Kemudian, Gao Peng membungkuk dan berkata, percayalah padaku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Qianjin melakukan semua ini demi uang. Dia mendapat sponsor sebesar 2,55 juta yuan, tetapi biaya keseluruhan film sebenarnya kurang dari 1 juta yuan. Karena perusahaan kita juga bisa mendapat untung dari ini, aku hanya menutup mata terhadap tindakannya. Menutup mata, bagaimana kalau mengakui bahwa kamu mendorong mereka untuk melakukannya? Zheng Ke mengejeknya. Ya, Gao Peng tidak berani membantah pernyataan ini. Namun, tanpa diduga, Zhang Meiwei tiba-tiba muncul dan bersikeras memainkan peran ini. Meskipun Zhang Meiwei adalah seorang aktris baru, latar belakangnya sangat menakutkan sehingga kami tidak berani menyinggung perasaannya. Gao Peng menggelengkan kepalanya, lalu berkata, jadi setelah aku bernegosiasi dengan Qianjin, dia setuju untuk membantuku. Tapi, aku tidak pernah menyangka Qianjin akan melakukan hal yang begitu buruk. Kupikir mungkin dia akan menawarkan kompensasi kepada Qiao Ruxue, tapi aku tidak menyangka dia akan menggunakan trik kotor seperti itu dan bahkan melibatkan Qin Hao dalam semua ini. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bersih dalam semua ini. Zheng Ke dengan marah memarahinya. Zhao Yu menghela napas, lalu berkata, tentunya Zhang Meiwei telah menawarimu dan Qianjin harga yang bagus. Mendengar ini, Gao Peng bergidik. Baiklah, langsung saja ke intinya, kata Zhao Yu. Gao Peng, sekarang aku sudah mendapatkan informasi yang pasti. Perusahaanmu mengasuransikan semua awak kapal dengan asuransi kecelakaan dalam jumlah besar, kan? Apa, asuransi? Gao Peng tercengang. Dia tidak menyangka Zhao Yu tiba-tiba menyebutkan asuransi. Ya, aku yakin begitu. Zhao Yu menjentikkan jarinya. Kemudian, Zheng Ke menambahkan, pada awal tahun ini, perusahaan Anda membeli asuransi kecelakaan dalam jumlah besar untuk karyawan Anda. Kompensasi asuransi tersebut jauh lebih besar dari biasanya, terutama untuk kematian akibat kecelakaan. Yang lebih menarik adalah asuransi ini bersifat ganda. Ia melanjutkan, artinya, baik anggota keluarga maupun perusahaan sama-sama menjadi penerima manfaat, artinya masing-masing mendapat separuh santunan jika terjadi kematian karena kecelakaan. Artinya, jika ada karyawan yang meninggal dunia secara tiba-tiba, perusahaan asuransi tidak hanya akan memberi santunan kepada anggota keluarga karyawan, tetapi perusahaan juga akan mendapat santunan yang sama besarnya kepada anggota keluarga tersebut. Zheng Ke kemudian berkata dengan dingin, aku sudah menghitungnya. 6 orang tewas di pulau itu. Jika perusahaan asuransi membayar penuh, perusahaanmu bisa mendapatkan hingga 80 juta yuan sebagai kompensasi. Ya Tuhan, itu jumlah uang yang luar biasa. Gao Peng tercengang. Dia lalu menggelengkan kepala dan bergegas menjelaskan, Pak Polisi, ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Perusahaan asuransi berutang kepada kita, dan mereka ingin menggunakan asuransi karyawan itu untuk membayar utang itu. Itulah sebabnya kompensasinya sangat tinggi. Saya juga menderita kerugian besar. Tapi mereka bilang tidak punya uang, jadi apa yang bisa saya lakukan? Gao Peng menjabat tangannya, lalu berkata, Pak Polisi, itu 6 nyawa. Percayalah, saya tidak berani berbuat sejauh itu, tidak hanya demi uang asuransi. Benarkah, aku sudah memeriksa kondisi keuangan perusahaanmu. Bukankah sudah beberapa tahun ini kamu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup? Zheng Ke bertanya dengan dingin. Terlebih lagi, kamu punya banyak hutang pribadi. Bagaimana kamu bisa membayarnya? Gao Peng buru-buru menjelaskan, aku tidak akan bisa membunuh seseorang hanya karena aku kekurangan uang.
Dan, itu asuransi kecelakaan. Itu artinya, jika itu dianggap pembunuhan, perusahaan asuransi tidak akan membayarnya. Baiklah, kami sudah memikirkannya, kata Zengke. Untuk mengidentifikasi apakah itu pembunuhan atau bukan, kami perlu memecahkan kasusnya dan menangkap pembunuh yang sebenarnya. Namun, tersangka telah menghilang. Oleh karena itu, Anda dapat mengajukan kompensasi dari perusahaan asuransi jika kami gagal menyelesaikan kasusnya. Dia kemudian menambahkan, lagi pula, gugatan hukum antara Anda dan perusahaan asuransi tidak akan sulit dimenangkan. Dan, jika tidak ditemukan pembunuhnya, semua korban yang meninggal di pulau itu dapat digolongkan sebagai kematian karena kecelakaan. Angka itu akan sangat besar. Jadi, saya khawatir Anda sudah merencanakan ini sejak lama. Zengke kemudian berkata dengan tegas, semua pembunuhan di pulau ini adalah pertunjukan besar bagi perusahaanmu. Guo Yihang hanyalah kambing hitammu. Gao Peng, katakan yang sebenarnya. Di mana Guo Yihang? Mendengar ini, Gao Peng menggelengkan kepalanya dan bergumam, petugas, saya benar-benar tidak bersalah. Bagaimana saya bisa berani melakukan hal semacam ini? Di mana kamu malam sebelum pembunuhan? Siapa yang bisa bersaksi untukmu? Apakah kamu punya alibi? Zengke bertanya padanya dengan tatapan tegas. Sehari sebelum kemarin, aku, Gao Peng ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, benar. Pak Polisi, sejauh yang aku tahu, perusahaan asuransi itu bangkrut. Dari mana aku bisa mendapatkan kompensasi sebesar itu? Mereka sudah menjual seluruh perusahaan, jadi mereka tidak mampu membayar uang asuransi sebesar itu. Oh, Zhao Yu mengeluarkan suara yang tak terduga. Mendengar ini, Zengke terkejut. Dia dan Zhao Yu saling memandang, lalu Zengke segera melakukan pencarian online. Beberapa saat kemudian, Zengke berkata, kau benar. Perusahaan asuransi itu bernama Anlumei. Perusahaan itu memang bangkrut. Namun, Haipingyang membelinya. Menurut kesepakatan mereka, Haipingyang akan membayar semua ganti rugi Anlumei. Haipingyang adalah perusahaan asuransi terkemuka di dalam negeri, kata Zengke dengan lega. Ternyata Anda mengincar ikan besar ini, yang menjadi alasan rencana pembunuhan di Pulau Yongjin ini. Gao Peng, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Gao Peng begitu tercengang hingga matanya bahkan tidak berkedip. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, di mana kamu pada malam sebelum pembunuhan itu? Zengke berdiri dan meninggikan suaranya, yang membuat Gao Peng gemetar. Zengke, namun, pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba menghentikan Zengke, lalu berkata, kita salah. Kejadian ini, tidak ada hubungannya dengan klaim asuransi. Apa, pemimpin? Kau, Zengke tidak bisa mengerti. Dia lalu bertanya, kenapa? Akan tetapi, alih-alih menjawabnya, Zhao Yu malah mengumpulkan berkas-berkas yang ada di depannya dan meninggalkan ruang interogasi tanpa bersuara. Bab 747. Pemimpin, tunggu aku. Zengke menyusul Zhao Yu, lalu bertanya dengan penuh semangat, pemimpin, apa maksudmu? Kami baru saja mengetahui bahwa jika kami tidak dapat menangkap pembunuhnya, perusahaan asuransi harus membayar kematian yang tidak disengaja. Selain itu, pasti ada yang salah dengan Gao Peng itu. Jadi, mengapa Anda tidak melanjutkan? Zhao Yu memberi isyarat pada Zengke dengan tidak sabar sebelum memegang bahunya dan menuntunnya ke geladak. Dia kemudian berkata, Zengke, kita harus mempertimbangkan situasi sebenarnya. Bagaimana keadaan sebenarnya? Zengke bertanya sambil menggelengkan kepalanya, masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Zengke, Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, jika Gao Peng membunuh orang-orang ini untuk mendapatkan kompensasi asuransi, mengapa dia membuat pembunuhan itu menjadi begitu rumit? Rumit? Bagaimana bisa rumit? Bukankah ini rumit? Tanya Zhao Yu. Sebelum menunggu balasan, dia menjelaskan, jika dia menginginkan uang asuransi, mengapa tidak meracuni awak kapal secara langsung? Bukankah itu akan terlihat seperti kecelakaan? Ini, saat itulah Zengke mengerti maksud Zhao Yu. Atau,
Bukankah akan lebih meyakinkan jika mendorong orang-orang ke dalam laut dan memalsukan adegan tenggelam secara massal? Tanya Zhao Yu. Sekali lagi, sebelum mendapat tanggapan, ia melanjutkan, jika itu untuk asuransi, lalu mengapa ia harus meninggalkan orang yang masih hidup? Lagi pula, mengapa ia meninggalkan petunjuk pada mayat? Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskan lebih lanjut, meninggalkan petunjuk dan saksi hidup akan membuat orang berpikir bahwa pembunuhnya adalah Guo Yihang. Kemudian, perusahaan asuransi dapat menggunakannya untuk menyatakan bahwa ini adalah pembunuhan dan menolak membayar kompensasi. Dengan cara ini, Gao Peng tidak akan mendapatkan uang sama sekali. Oh, Zheng Ke mengerutkan kening, masih mencoba memahami penjelasan Zhao Yu. Zhao Yu punya alasan bagus untuk mengatakan semua itu. Meskipun ada banyak kasus di mana pembunuh melakukan pembunuhan untuk mendapatkan pembayaran uang asuransi, para penjahat itu akan membuat pembunuhan itu tampak seperti kematian yang tidak disengaja. Namun, apa yang terjadi di pulau itu jelas merupakan pembunuhan. Meski begitu, Zheng Ke tetap bersikeras, pemimpin, bahkan jika Gao Peng tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu, kita tetap harus melakukan pemeriksaan latar belakangnya dengan saksama, untuk berjaga-jaga kalau kita melewatkan petunjuk lainnya. Zhao Yu berkata sambil menepuk bahu Zheng Ke. Zheng Ke, aku tahu kamu tidak menyukainya. Kamu pikir dia sampah. Namun, orang seperti dia tidak mungkin melakukan pembunuhan yang rumit seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin memecahkan kasus ini, kamu tidak boleh melibatkan emosi pribadimu ke dalamnya. Orang-orang seperti Gao Peng ada di mana-mana di dunia ini, jadi sebaiknya kamu belajar cara melakukannya sekarang. Perkataan Zhao Yu tidak dapat disangkal kebenarannya, dan Zheng Ke mengangguk dalam diam. Pada saat ini, Kapten Dou dan Kepala Biro Wang Chenggang mendatangi Zhao Yu sambil membawa sekantong besar kotak makan siang. Kepala Biro Wang berkata, Pimpinan Zhao, Anda sudah bekerja seharian. Silakan coba nasi goreng lokal kami dengan teripang. Ini nasi goreng Liu Ji yang asli. Sebelum kotak makan siang dibuka, mereka mencium aroma yang menggugah selera. Kapten Dou mengambil kesempatan itu untuk melapor kepada Zhao Yu, Pimpinan Zhao, para penyelidik yang kami kirim ke Kauhai telah mengirimkan kembali beberapa informasi. Guo Yihang belum kembali ke rumah. Meskipun, kami telah menguasai penuh rumahnya. Begitu dia muncul, kami dapat menangkapnya segera. Zhao Yu mengangguk dan bertanya dengan santai, di mana Kiao Ruxue? Bukankah Caihao juga kampung halamannya? Oh, Kapten Dou berhenti sejenak, lalu berkata dengan sedikit gugup, kami sudah mengirim seseorang ke rumah lamanya, tetapi keluarga Kiao Ruxue sudah lama pindah. Namun, kami masih mencarinya. Pindah. Mendengar ini, Zhao Yu merasa ada yang aneh, jadi dia bertanya, apa yang terjadi dengan Kiao Ruxue? Apakah dia masih hidup? Oh, kami sudah memeriksanya di rumah sakit, kata Kapten Dou. Kami memastikan bahwa Kiao Ruxue memang melompat keluar gedung, tetapi dia tidak meninggal. Dokter mengatakan bahwa dia beruntung. Dia melompat dari lantai 5, lalu keluar dari rumah sakit hanya setelah 1 bulan. Dia menarik napas, lalu melanjutkan, dia hanya mengalami patah tulang ringan dan gegar otak, tidak terlalu serius. Namun, rumor dapat membunuh orang, dan tetangga mengatakan bahwa mungkin karena itulah keluarganya pindah. Namun, Anda dapat yakin, selama Kiao Ruxue masih hidup, kita seharusnya dapat menemukannya. Selama percakapan mereka, Zhao Yu kembali ke kantor sementaranya, sementara Kapten Dou mengikutinya dan terus melapor kepadanya, Pimpinan Zhao, tim penyelam juga sudah memulai pekerjaan mereka. Apakah Anda memiliki area pencarian tertentu yang Anda ingin mereka fokuskan? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia tidak berharap banyak dari pencarian di bawah air. Jadi, dia berbalik untuk bertanya kepada Kapten Dou, apa yang terjadi dengan kamera pengintai? Apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan? Sambil menanyakan hal ini, Zhao Yu mendorong pintu kantor dan masuk. Tetap saja tidak ada apa-apa. Jawab Kapten Dou tanpa daya. Kami telah memeriksa dengan saksama rekaman video pengawasan yang dipasang di dekat pantai malam itu. Meskipun kamera menangkap beberapa orang,
semua orang ini telah dibebaskan dari kecurigaan apapun. Selain itu, area pantai sangat luas. Jika pembunuhnya tidak mengambil jalan umum, akan sangat sulit baginya untuk tertangkap oleh kamera. Baiklah, nanti saja, biarkan Zheng Ke yang mengurus semua video pengawasan itu. Setelah Zhao Yu mengatakan ini, dia merasa sedikit lapar. Jadi, dia mengambil kotak makan siang dan bersiap untuk menikmati masakan lokal. Kami telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, kata Kapten Dou sambil menyerahkan beberapa sumpit sekali pakai kepada Zhao Yu. Ia kemudian berkata, saya yakin kita pasti akan menemukan Guo Yihang. Saat Zhao Yu mengambil sumpit, dia harus mengakui bahwa dia berpikir sebaliknya. Dia merasa mustahil menemukan Guo Yihang. Dia bahkan mungkin telah dibunuh oleh pembunuh yang sebenarnya. Saat makan, Kapten Dou kembali bertanya tentang Gao Peng dan skema kompensasi asuransi. Setelah mendengar semua itu, meskipun Kapten Dou setuju dengan pernyataan Zhao Yu, dia berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menindaklanjuti masalah tersebut guna melihat apakah ada rahasia lain di baliknya. Meskipun nasi goreng dengan teripang terasa lezat, setelah diangkut jarak jauh ke kapal komando, nasi itu pada dasarnya sudah dingin. Jadi, Zhao Yu menghabiskan makanannya dengan cepat, lalu berdiri di depan papan tulis dan mulai menganalisis kasus tersebut. Pada saat ini, Zheng Ke datang untuk melaporkan bahwa Gao Fakai telah pergi ke rumah sakit untuk mengidentifikasi luka Kang Leming. Setelah melakukan perbandingan, Gao Fakai yakin bahwa senjata yang membunuh Xie Hao dan menusuk Kang Leming seharusnya adalah senjata yang sama, sebuah pisau dengan bilah yang panjangnya hanya 10 cm. Zhang Yong mengatakan bahwa dia memiliki pisau buah yang sesuai dengan deskripsi itu, dan dia menyebutkan bahwa dia tidak pernah melihatnya lagi setelah kejahatan itu. Dari sudut pandang ini, pisau buah ini mungkin adalah senjata pembunuh. Zheng Ke baru saja selesai melaporkan situasi, ketika ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering lagi. Tanpa diduga, itu adalah Rantau. Menariknya, begitu telepon diangkat, Zhao Yu mendengar suara kuku kuda di latar belakang. Tuan, bagaimana kasusnya? Apakah Anda sudah menemukan pembunuhnya? Rantau bertanya dengan suara keras. Saya sekarang di Jinhai. Apakah Anda mendengar suara itu? Saya ada di arena pacuan kuda. Melalui telepon, Zhao Yu juga mendengar Taikun menggonggong di latar belakang. Ia lalu bertanya, Rantau, bukankah kau pergi ke Nanjiang? Bagaimana kau bisa sampai ke Jinhai? Tuan, Rantau tertawa dan berkata, bukankah Anda menyuruhku untuk menyelidiki Guo Yihang dan Kiao Ruxue? Baiklah, aku bersama Kiao Ruxue sekarang. Dengar, Kiao Ruxue sedang menunggang kuda. Dia juga penunggang yang baik. Ngomong-ngomong, kuda yang ditungganginya, dia beli sendiri. Harganya sangat mahal. Bab 748. Ya, syukurlah aku pintar dan tidak pergi ke Nanjiang. Lewat telepon, Rantau berbicara dengan sangat bangga. Dia kemudian berkata, jika Anda ingin menyelidiki sebuah kasus, Anda harus bertanya kepada orang-orang yang dapat membantu Anda menemukan detail yang diperlukan. Jadi, saya bertanya kepada teman saya, yang memberitahu saya bahwa Kiao Ruxue dan keluarganya sekarang tinggal di Jinhai. Jadi, saya langsung pergi ke sana. Dan, coba tebak, kami semua salah. Rantau berkata dengan gembira, Kiao Ruxue sekarang baik-baik saja. Dia menikah dengan seorang taipan farmasi dan sekarang menjadi ibu rumah tangga yang kaya. Oh, dia juga mengganti namanya. Sekarang, dia adalah Kiao Jingqi. Setelah mendengar berita ini, Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa dan serius, Rantau, bisakah kamu memastikan identitasnya? Apakah dia benar-benar Kiao Ruxue yang kita cari? Tentu saja, kata Rantau dengan penuh keyakinan. Tuan, percayalah padaku. Aku baru saja berbicara dengannya secara pribadi. Karena sejarahnya cukup kelam, dia tidak ingin membicarakannya pada awalnya. Tapi, tentu saja itu tidak akan menghentikanku. Jadi, akhirnya aku membujuknya untuk berbicara denganku dengan menggunakan pesonaku. Baiklah, jadi ceritakan pada kami apa yang dikatakannya. Desak Zhao Yu. Rantau segera mulai berbagi cerita tentang percakapan mereka. Yah, aku mengancamnya, mengatakan padanya bahwa,
jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan menceritakan semua tentang masa lalunya kepada suaminya. Fuka, Zhao Yu bergumam sebagian besar pada dirinya sendiri. Ketidaktahuan Ran Tao agak mirip dengan dirinya sendiri. Kalau begitu, ceritakan padaku apa yang terjadi antara dia dan Guo Yihang. Dia mengakui bahwa, saat mereka berdua bersekolah di sekolah yang sama, dia memang pernah menjalin hubungan dengan Guo Yihang. Namun, mereka putus tak lama setelah hubungan itu dimulai. Kata Ran Tao dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian menambahkan, menurut Qiao Ruxue, mereka berdua terlalu tampan dan terlalu mementingkan diri sendiri sehingga hubungan mereka tidak akan berhasil. Jadi, dalam beberapa bulan, mereka sudah putus. Qiao Ruxue juga mengatakan bahwa, sejak lulus, mereka tidak pernah bertemu lagi. Oleh karena itu, mereka tidak sedekat yang kita kira, jadi Guo Yihang tidak mungkin membunuh orang-orang itu untuk membalas dendam pada Qiao Ruxue. Oh, setelah melihat Kapten Dou dan yang lainnya semua menatapnya, menunggu informasi, Zhao Yu menyalakan pengeras suara sehingga semua orang bisa mendengarkan panggilan itu. Meskipun hubungan mereka tidak seperti yang kami duga, apa yang kami pikirkan tentang semua petunjuk yang ditinggalkan si pembunuh itu benar sekali. Ran Tao melanjutkan, Qiao Ruxue mengakui bahwa sutradara Qian Jin memang memanfaatkannya untuk akhirnya mendapatkan sponsor sebesar 2,55 juta. Namun, pada akhirnya, dia digantikan karena reaksi alerginya yang tiba-tiba. Kemudian, Qiao Ruxue melompat keluar gedung karena dia sangat malu dengan semua yang telah dia lakukan. Dia berkata bahwa dia merasa sangat putus asa. Ran Tao terdiam sejenak, lalu berkata, saat itu, Qiao Ruxue mengira reaksi alergi itu hanya karena kesialannya. Dia tidak pernah menyangka itu ada hubungannya dengan penata rias Qin Hao. Oh, Zhao Yu bertanya lagi, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kamu bertanya tentang mereka sama sekali? Ya, jawab Ran Tao. Saat Qiao Ruxue pertama kali mulai berakting, dia berpartisipasi dalam beberapa drama besar dan yakin bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Namun, dalam satu film, penulis Kai Jinda memaksanya untuk melakukan adegan telanjang di ranjang. Mata Ran Tao membelalak saat ia menceritakan kisahnya, Qiao Ruxue menolak dan bertengkar dengan Kai Jinda. Namun, karena Kai Jinda adalah nama besar saat itu, seluruh kru harus mendengarkannya. Jadi, Qiao Ruxue akhirnya berkompromi dan melakukan adegan itu, meskipun ia pikir itu memalukan. Dia menggelengkan kepala dan mendesah. Tapi, Kai Jinda ternyata hanya seorang bajingan, dan dia bahkan menambahkan beberapa adegan yang mirip dengan peran Qiao Ruxue setelah itu. Namun, yang paling tidak bisa ditanggung Qiao Ruxue adalah Xie Hao, aktor yang berakting bersamanya dalam film itu, terus berusaha memanfaatkannya. Karena itu, Qiao Ruxue bertengkar hebat dengan Qian Hao. Namun, itu hanya mengakibatkan dia dikeluarkan dari daftar pemeran film itu sama sekali. Ran Tao mendesah. Setelah itu, sebagian besar kesempatan bagus untuk berakting tidak pernah datang padanya. Karirnya semakin buruk, dan akhirnya, dia hanya bisa mendapatkan peran-peran jelek dalam film-film sampah. Saat itulah dia bertemu Kang Leming. Ran Tao berkata, Kang Leming lah yang memperkenalkan Qiao Ruxue kepada Champion Pictures dan sutradara Qian Jin. Qiao Ruxue berkata bahwa Kang Leming sangat baik padanya pada awalnya. Kang Leming mengatakan kepadanya bahwa Champion Pictures memiliki banyak bintang besar dan akan membantunya untuk sukses. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Tetapi, ketika dia mulai bekerja di perusahaan, situasinya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Pekerjaan utamanya adalah menemani para petinggi ke restoran dan melayani semua jenis investor dan selebritas. Meskipun dia membenci ini, demi mimpinya, Qiao Ruxue bertahan. Dia mendesah lagi. Ketika dia akhirnya mendapatkan peran dalam Crazy Delivery Woman, dia pikir itu mungkin akan menjadi comeback-nya yang hebat. Tapi, itu adalah produksi dengan anggaran rendah, dan itulah sebabnya dia tidak ragu untuk membantu perusahaan mendapatkan dana sponsor sebesar 2,55 juta. Dia pikir itu pasti akan memastikan dia mendapatkan peran utama. Tapi, pada akhirnya, karena alergi kulitnya, dia kehilangan kesempatan itu.
Merasa putus asa, dia melompat keluar dari gedung. Setelah itu, Ran Tao menambahkan dengan suara rendah, sayangnya, gadis ini masih belum tahu alasan sebenarnya di balik reaksi alerginya. Setelah mendengarkan Ran Tao, Zhao Yu dan yang lainnya tetap diam. Semua orang merasa marah dan simpati atas pengalaman tragis Qiao Ruxue. Tapi, mungkin orang baik juga akan mendapatkan balasan yang baik. Ran Tao melanjutkan, melompat dari gedung bukanlah akhir yang menyedihkan. Setelah keluar dari rumah sakit, Qiao Ruxue dibawa kembali ke kampung halamannya oleh orang tuanya. Namun, rumor mulai menyebar, jadi mereka pindah ke Jinhai, tempat mereka menjalankan kedai sarapan. Ia menyimpulkan temuannya, anehnya, meskipun Qiao Ruxue gagal mendapatkan peran dalam Crazy Delivery Woman, ia justru mendapatkan peran sebagai Cinderella. Kemudian, seorang taipan farmasi lokal jatuh cinta padanya dan menikahinya. Haha, bukankah semuanya seperti film? Ia akhirnya mendapatkan akhir yang bahagia. Kerja bagus. Apakah kamu sudah bertanya kepada Qiao Ruxue tentang Suyu, Li Qian, dan Zhang Yong? Apakah ketiga orang ini ada hubungannya dengan Qiao Ruxue? Aku bertanya, kata Ran Tao. Percayalah, aku seorang profesional. Qiao Ruxue berkata bahwa dia tidak mengenal Li Qian. Sedangkan Suyu dan Zhang Yong, dia mengenal mereka, tetapi tidak begitu baik. Lalu, bagaimana dengan Guo Yihang? Zhao Yu bertanya lagi. Baiklah. Ran Tao ragu sejenak, lalu berkata, saat ini, Qiao Ruxue sedang menunggang kuda. Namun, aku bisa bertanya padanya nanti. Mendengar ini, Zhao Yu segera menyusun rencana dan berkata, Ran Tao, saat kau berbicara dengannya nanti, kau akan memberitahu Qiao Ruxue tentang seluruh kasus ini. Pastikan untuk memberitahu dia bahwa semua orang yang menjebaknya telah terbunuh. Perhatikan baik-baik reaksinya, sehingga kau dapat melaporkannya kembali kepadaku. Tuan, Ran Tao bertanya dengan heran, apakah Anda menduga bahwa Qiao Ruxue mengirim orang untuk melakukan ini demi membalas dendam? Tapi, dia baik-baik saja sekarang. Bukankah itu tampak tidak perlu? Kau bodoh sekali. Zhao Yu menegurnya. Yang ingin kutemukan dengan ini adalah apakah Qiao Ruxue punya penggemar setia atau kekasih rahasia, karena mereka mungkin telah membunuh demi Qiao Ruxue. Bab 749. Tidak seorang pun menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Sepanjang sore, Zhao Yu telah menyisir hampir seluruh pulau Yongjin, mencoba mendapatkan gambaran keseluruhan tentang geologi dan geomorfologi pulau tersebut. Meski petunjuk semakin banyak bermunculan, kasusnya tidak bertambah jelas, malah semakin rumit dan membingungkan. Ran Tao dan Qiao Ruxue berbincang cukup lama. Menurut Qiao Ruxue, Guo Yihang memang tampan, tetapi sangat egois. Ia hanya memikirkan bagaimana segala sesuatu akan memengaruhi dirinya terlebih dahulu, dan tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Selain itu, meskipun Guo Yihang tampak gagah dan heroik di permukaan, dia sebenarnya pengecut. Bahkan tikus dan kecoa pun membuatnya takut, apalagi memikirkan untuk membunuh seseorang. Oleh karena itu, Qiao Ruxue sangat yakin bahwa Guo Yihang sama sekali bukan pembunuhnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh, maupun motif untuk membunuh. Qiao Ruxue berusaha keras mengingat masa lalu, tetapi dia hampir tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat melakukan pembunuhan untuk membalas dendamnya. Menurut Qiao Ruxue, orang-orang yang dikenalnya di masa lalu hanya ingin memanfaatkannya. Jika ada orang yang baik hati seperti itu di wilayahnya, dia tidak akan melompat keluar dari gedung. Setelah mendengar tentang jalan buntu ini, Zhao Yu dan yang lainnya sangat kecewa. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk baru dari Qiao Ruxue. Meski begitu, Zhao Yu tidak menyerah, tetapi meminta Ran Tao untuk mengobrol lagi dengan Qiao Ruxue tentang semua orang mencurigakan dari masa lalunya. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa kasus pembunuhan di pulau terpencil ini akan menjadi begitu sulit. Hingga saat ini, mereka bahkan belum menemukan tersangka yang kuat. Meskipun kesaksian Kang Leming mengarah pada Guo Yihang, jelas bahwa kesaksian ini lemah, dan belum cukup untuk menempatkan Guo Yihang sebagai tersangka resmi. Zhao Yu memikirkan semua hal ini, berusaha keras untuk mencari tahu semuanya. Jika bukan Guo Yihang,
Siapa pembunuhnya? Lalu, apa motif pembunuhannya? Apa tujuan petunjuk yang sengaja ditinggalkannya pada mayat? Apakah semua ini benar-benar dilakukan untuk membalas dendam terhadap Qiao Ruxue? Zhao Yu masih berjuang dengan petunjuk yang sama seperti sebelumnya, tanpa membuat kemajuan yang berarti sama sekali. Hal ini hanya membuatnya semakin kesal. Kecelakaan, balas dendam, konspirasi. Pada saat ini, Zhao Yu, Wu Xiumin, dan Zheng Ke berjalan di sepanjang garis pantai menuju mercusuar. Wu Xiumin dan Zheng Ke tidak tahu bahwa Zhao Yu sengaja memilih untuk pergi ke mercusuar pada waktu yang tepat ini. Alasannya adalah karena petualangan sampingan hari ini ada di sana. Instruksi yang begitu jelas tentu saja menginspirasi Zhao Yu. Ia yakin bahwa ada alasan mengapa sistem memilih mercusuar secara khusus sebagai lokasi petualangan sampingan. Zhao Yu berpikir bahwa ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan petunjuk kasus baru dari petualangan sampingan yang akan datang ini, sehingga mencapai terobosan. Pemimpin. Selama perjalanan, Zheng Ke masih menjelaskan pikirannya, menurutku, selain tersangka lainnya, Tan Tao perlu menyelidiki Qiao Ruxue lebih saksama. Aku punya firasat bahwa kasus ini mungkin ada hubungannya dengan Qiao Ruxue. Wu Xiumin berkata, Zheng Ke, apakah kamu tidak ingat? Ran Tao membenarkan bahwa Qiao Ruxue punya alibi. Dia tidak meninggalkan Jinhai selama hampir sebulan. Tentu saja Qiao Ruxue tidak akan melakukan hal yang tidak mengenakan seperti itu sendiri. Kata Zheng Ke, tapi, karena dia sekarang kaya, dia bisa membayar seseorang untuk membunuh orang. 6 pembunuhan yang berani. Apakah otakmu rusak? Wu Xiumin membalas. Qiao Ruxue baik-baik saja sekarang, mengapa dia mengambil risiko seperti itu yang mungkin menghancurkan hidupnya? Yah, itu tentu saja bukan hal yang mustahil. Zheng Ke keras kepala. Bagaimana jika kru tahu bahwa Qiao Ruxue telah menjadi kaya, jadi mereka ingin memerasnya dengan rahasia masa lalunya. Jadi, untuk melindungi dirinya sendiri, Qiao Ruxue membunuh mereka. Hei, kau baru saja mengingatkanku pada sesuatu. Kata Wu Xiumin. Mungkin itu suami Qiao Ruxue. Oh, Zheng Ke tercengang oleh tebakan berani Wu Xiumin. Mungkin, karena suami Qiao Ruxue tahu bahwa Qiao Ruxue pernah diganggu sebelumnya, dia ingin melakukan sesuatu untuk istrinya. Wu Xiumin melanjutkan, lalu, karena Li Qian dan Zhang Yong tidak terlibat dalam penindasan itu, si pembunuh membiarkan mereka hidup. Dan, karena Guo Yihang adalah mantan Qiao Ruxue, suaminya juga membencinya, jadi dia tidak hanya membunuh Guo Yihang, tetapi juga menyalahkannya. Wah, sungguh mengesankan, kata Zheng Ke. Dia menoleh dan menatap Zhao Yu. Pemimpin, saya rasa kita benar-benar perlu menyelidiki pasangan ini. Ini adalah satu-satunya motif dan penjelasan yang masuk akal saat ini. Jangan khawatir, aku sebenarnya sudah memikirkan kemungkinan ini jauh sebelum sekarang, jadi aku sudah meminta Ran Tao untuk memeriksanya. Tapi, Zhao Yu mengerutkan kening sambil berkata, tapi, meskipun apa yang baru saja kau katakan tampaknya masuk akal, ada satu kelemahan. Oh, ada apa? Zheng Ke memasang ekspresi bingung di wajahnya. Jika Qiao Ruxue atau suaminya melakukan ini, mereka tidak akan meninggalkan petunjuk apapun yang telah kita lihat. Mereka tidak ingin menarik perhatian kita dengan mengungkit masa lalu. Petunjuk yang ditinggalkan melakukan hal itu, bukan? Tanya Zhao Yu. Setelah mendengar logika yang kuat ini, Wu Xiumin dan Zheng Ke mengangguk untuk mengakui bahwa Zhao Yu benar. Zheng Ke kemudian berkata, iya, kau benar. Jika mereka melakukannya, mereka juga tidak akan menggunakan begitu banyak cara untuk membunuh orang-orang, bukan? Seperti yang dikatakan pemimpin kita sebelumnya, hanya meracuni kru akan memenuhi tujuan mereka. Saat itu, Zhao Yu menerima pesan teks. Setelah membaca pesan itu, Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sepertinya kita tidak berada di jalur yang benar. Ran Tao baru saja mengirimiku pesan teks bahwa suami Qiao Ruxue menjalani operasi bypass setengah bulan yang lalu dan masih dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Jadi, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah itu sebuah upaya menutup-nutupi? Wu Xiumin masih ragu. Tidak, Ran Tao sudah memeriksa ulang catatan medisnya. Itu benar sekali.
Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Wu Xiumin juga menerima pesan teks. Setelah membacanya, dia berkata dengan marah kepada yang lain, polisi yang bertugas menyelidiki juru kamera Zhang Chenggong telah menemukan lebih banyak video dan foto di studionya. Selain itu, mereka telah menemukan foto dan video tidak senonoh Qiao Ruxue. Bab 750. Pemimpin, saya tidak begitu mengerti. Kita sudah berdiri di sini selama berabad-abad. Apa yang sebenarnya Anda lihat? Zheng Ke bertanya kepada Zhao Yu dengan rasa ingin tahu saat mereka berdiri di bawah mercusuar tua. Zhao Yu melihat jam tangannya. Masih ada 10 menit lagi sebelum waktu yang sama dengan saat kecelakaan itu terjadi. Dia datang sedikit lebih awal hari ini. Karena pembunuhan itu terjadi 2 hari yang lalu, tidak ada polisi yang bertugas di sini lagi. Yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah garis peringatan kuning dan garis putih yang menandai di mana jasad penulis naskah Kai Jinda berada. Tempat di mana penulis Kai Jinda dibunuh berada tepat di bawah titik paling selatan mercusuar. Pembunuhnya telah memukul kepalanya dengan batu besar dan berat, yang langsung membunuhnya. Di antara banyak korban yang meninggal, selain Suyu yang terbakar sampai mati, dialah yang paling tragis. Saat ditemukan, mayatnya sudah tidak berwajah sama sekali. Departemen forensik telah menghitung bahwa batu yang membunuhnya memiliki berat 25 kg. Mereka juga memastikan bahwa batu itu jatuh dari mercusuar. Setelah memeriksa luka di kepala Kai Jinda dengan saksama, Gao Fakai memperkirakan bahwa batu itu telah didorong keluar dari mercusuar oleh si pembunuh. Si pembunuh juga tampaknya telah melontarkan batu itu dari mercusuar dengan kekuatan yang sangat besar, yang membuat batu itu menghasilkan daya rusak yang sangat kuat. Meskipun Kai Jinda hanya terkena 1 kali, dia tidak dapat bertahan dari pukulan sekuat itu. Setelah mengamati dengan saksama tempat kejadian perkara di tanah, Zhao Yu mengangkat kepalanya lagi dan menatap mercusuar. Malam ini, bulan begitu terang sehingga dia dapat melihat garis besar mercusuar dengan mudah, bahkan tanpa harus menyalakan senternya. Akibat terjangan angin kencang dan erosi hujan selama bertahun-tahun, mercusuar tersebut rusak parah. Bahkan, tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Ketika dia sedang menatap mercusuar yang tinggi itu, Zhao Yu bergumam pada dirinya sendiri, apakah ada kemungkinan lain untuk pembunuhan ini? Oh, pemimpin kita punya ide bagus lainnya. Melihat Zhao Yu berpikir, lalu nyaris tak mendengar gumamannya, Zheng Ke bertanya kepada Zhao Yu dengan penuh semangat, kemungkinan apa yang sedang kamu pikirkan? Jika Guo Yihang, Gao Peng, dan Qiao Ruxue bukanlah pembunuhnya, apakah ada penjelasan lain yang masuk akal? Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, "Yah, menurutku kasus ini memang aneh." "Aneh? Bagaimana bisa?" tanya Zheng Ke. Misalnya, katakanlah." Zhao Yu tergagap pada awalnya, lalu akhirnya menarik kesimpulan, "Menurutku ini sangat aneh." "Tuan, Anda baru saja mengatakan itu." Zheng Ke mulai benar-benar bingung sekarang. Zhao Yu mengabaikannya, terus merenungkan semuanya dengan keras. Pembunuhnya membunuh orang dengan berbagai cara, meninggalkan petunjuk pada korban, dan menyelamatkan nyawa seorang saksi. Saksi membuat kami percaya bahwa pembunuhnya adalah Guo Yihang. Kemudian, kami menemukan bahwa Guo Yihang telah menghilang. Kemudian, kami pergi untuk menyelidiki Qiao Ruxue dan suaminya, tetapi menemukan bahwa mereka bersih. Bukankah ini semua sangat aneh? Pemimpin, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Wu Xiumin memutar matanya sekarang. Zhao Yu berhenti sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia kemudian berkata, biar ku katakan begini. Kurasa kasus ini bukan pembunuhan berencana. Mungkin, kasus ini kecelakaan. Pemimpin, kau hebat sekali. Zheng Ke tampak kagum namun sebenarnya mengira Zhao Yu agak gila saat ini. Atau, kau benar-benar gila, imbuh Wu Xiumin. Mencampur obat-obatan dalam air minum, membunuh orang dengan berbagai cara, meninggalkan petunjuk pada mayat, membiarkan Kang Leming hidup, menggantung Li Qian, dan mengubur Zhang Yong. Semua itu, kau pikir semua itu kecelakaan? Tidak, Zhao Yu buru-buru menjelaskan, yang ingin kukatakan adalah bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh kecelakaan. Tuan, tanya Zheng Ke,
apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Apakah mereka mencoba saling membunuh? Atau, apakah Anda mencurigai Li Qian dan Zhang Yong? Tidak, Zhao Yu membantah pernyataan rekannya, lalu menjelaskan, jangan menyela, biarkan aku menyelesaikannya. Maksudku, pembunuhnya mungkin hanya ingin membunuh seseorang di kru, tetapi ketika dia membunuh satu orang itu, semuanya menjadi tidak terkendali. Jadi, dia harus membunuh lebih banyak orang. Wow, ada naskah film Hollywood yang bagus di sana. Seorang penembak jitu membunuh 5 korban tak berdosa. Polisi mengira dia pembunuh gila, tetapi mereka tidak menyadari bahwa hanya 1 dari 5 orang yang menjadi target sebenarnya penembak jitu itu. Zeng Ke tidak sabar untuk menyela dan berbagi pendapatnya. Sial, kau akan membiarkanku menyelesaikannya atau tidak? Zhao Yu menatap Zeng Ke dengan tatapan menakutkan, langsung membuatnya terdiam. Ia kemudian mengklarifikasi, secara khusus, saya pikir, setelah situasi menjadi tidak terkendali, si pembunuh harus membunuh semua orang yang mengetahui pembunuhan pertama, sehingga meningkat menjadi pembunuhan massal yang sekarang terjadi. Zhao Yu kemudian menambahkan, jadi, mengubah cara membunuh dan meninggalkan petunjuk hanya untuk menyembunyikan motif asli pembunuhan pertama. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu motif sebenarnya dari pembunuh tersebut agar dapat memecahkan misteri ini. Mendengar kesimpulan Zhao Yu, Zeng Ke dan Wu Xiumin sama-sama terkejut dan terdiam. Baiklah, kalian boleh bicara sekarang. Baru setelah itu Zhao Yu mengizinkan mereka bicara. Silakan saja dan buktikan kalau aku salah. Pemimpin, hanya ada satu hal tentang apa yang baru saja Anda katakan yang tidak saya mengerti. Zeng Ke mengangkat tangannya dengan lemah, lalu bertanya, analisis dan kesimpulan Anda sempurna, tapi siapa pembunuhnya? Ini, yah, Zhao Yu tiba-tiba punya ide untuk mencekik Zeng Ke sampai mati. Setidaknya satu hal yang pasti. Wu Xiumin menyela mereka dengan tenang. Pembunuh ini pasti tahu cerita di balik layar kru. Paling tidak, pembunuhnya pasti tahu tentang latar belakang orang-orang ini dengan Qiao Ruxue. Jadi, pembunuhnya pasti salah satu anggota kru. Ya, Zhao Yu mengangguk cepat. Bahkan Qiao Ruxue sendiri tidak tahu bahwa Qin Hao menggunakan cefuroxime untuk membuat reaksi alerginya terjadi. Oleh karena itu, pembunuh ini pasti orang yang berkuasa di dalam kru atau di perusahaan. Wah, itu berarti kau harus menyelidiki banyak orang sekarang. Kata Zeng Ke, ada begitu banyak eksekutif di Champion Pictures. Siapa tahu siapa di antara mereka yang merupakan orang kita. Mungkin juga pembunuhnya adalah seseorang di kru, tetapi telah meninggalkan Pulau Yongjin. Wu Xiumin kemudian menyuarakan pendapatnya, pria ini pasti tahu banyak tentang pulau ini. Jangan khawatir, melihat petualangan sampingan akan segera dimulai, Zhao Yu berkata kepada keduanya dengan percaya diri, percayalah, waktu untuk menyaksikan keajaiban sudah dekat. Tepat saat Zhao Yu tertawa terbahak-bahak, saatnya telah tiba untuk petualangan sampingan. Dia segera terdiam dan mengamati sekelilingnya dengan saksama untuk mempersiapkan diri menghadapi kejadian tak terduga. Namun, saat jarum jam terus berdetak, ekspresi Zhao Yu berangsur-angsur berubah dari kegembiraan menjadi frustrasi. Melihat suasana hati Zhao Yu yang jelas-jelas berubah, Zeng Ke dan Wu Xiumin menahan napas. Di mata mereka, Zhao Yu tampak agak gila saat ini. 5 menit kemudian, Zhao Yu akhirnya kehilangan ketenangannya. Setelah mengumpat di udara dan membuka kembali peta di ponselnya, dia membandingkannya dengan lokasinya saat ini. Lokasinya benar, jadi dia jadi bertanya-tanya. Kenapa tidak ada respon? Apakah saya melewatkan sesuatu? Tepat saat Zhao Yu hampir benar-benar kehilangan kesabarannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa skor petualangan sampingannya telah meningkat sebanyak 5 poin secara tak terduga. Apa ini? Zhao Yu segera melihat sekeliling lagi. Ketika dia melihat mercusuar sekali lagi, skornya meningkat 5 poin lagi. Kali ini, Zhao Yu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menatap mercusuar yang kini berada tepat di depannya, dan bergumam, itulah petualangan sampingan hari ini.